Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Jemaah yang Ramadan, alhamdulillah kembali kita menyelesaikan sholat tarawih malam yang ke-9. Puji syukur malam hari ini kita termasuk apa yang disebutkan maqama Ramadan kembali, bahwa orang-orang yang menghidupkan malam Ramadan, pengertian menghidupkan ini adalah orang-orang yang kuat beribadah dengan iman dan ikhlasnya. Maka sesuai janji Allah, kita akan mendapatkan pengampunan, bahkan penghapusan dosa kita di masa lalu. Kemudian segala doa-doa kita, baik yang di masa lalu maupun yang malam hari ini, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kembali kita mengungkap sebuah tema, yaitu amaliyah sesudah sholat, yaitu pada urutannya. Karena ini hanya bersifat umum, yaitu kuliah singkat, maka berdasarkan dari beberapa hadis yang sahih yang valid, urutan tentang sholat atau urutan sehabis sholat. Nah, di sini kan kita perhatikan, mungkin Bapak Ibu sekalian, ada banyak amaliyah yang dilakukan sesudah salam. Tapi yang penting kita perhatikan itu adalah urutan sesuai hadisnya, yang pokok berdahulu. Karena amaliyah sesudah sholat itu ada banyak di dalam hadis yang disebutkan, tapi amalan ini akhirnya rancu, urutannya yang rancu. Ada yang sehabis salam, ada yang langsung membaca ayat kursi dan lain sebagainya. Nah, untuk malam hari ini coba kita jelaskan sedikit urutan amaliyah sesudah salam yang valid, yang mudah. Yang pertama, apabila kita sudah mengucapkan salam berarti berakhirlah salat kita. Setelah salat ke kanan dan ke kiri, maka kembalikanlah pandangan kita ke tempat sujud dan bacalah istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cukup sampai di astagfirullah, tidak perlu ditambah astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena orang sholat itu langsung berhubungan dengan zatnya, bukan dengan sifatnya. Makanya ada banyak cerita di dalam sirah nabawiyah itu. Kebanyakan orang yang melakukan sholat di dalam rukun itu banyak yang melakukan kejanggalan, kekurangan, atau disebut dengan kesalahan. Tapi karena istighfarnya tadi, maka sholatnya dianggap sempurna karena diampuni. Nah, makanya sehabis salam ke kanan dan ke kiri, langsung kembalikan dahulu pandangan kita ke tempat sujud. Kenapa? Karena apabila ketika kita mengucap salam ke kiri, salam yang terakhir, kemudian langsung mengubah duduk, atau langsung berdiri, atau langsung cakang selajur ke belakang, maka rukun 13, perhatikan, rukun 13 terakhir disebut dengan tertib beraturan. Jadi setelah salam yang terakhir, kembalikan dahulu pandangan mata ke tempat sujud, maka ucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian apalagi yang dibaca sehabis itu, maka bacalah dengan bacaan Allahumma rassalam wa minka salam tabarak wa ya dzal jalali wal ikram. Kenapa harus membaca Allahumma rassalam? Karena didahului dengan pengakuan
pengakuannya yaitu istighfar, ya Allah ampuni aku. Setelah kita bermohon ya Allah ampuni aku, kemudian kita berdoa. Doa itu kita baca dengan bahasa zikir, tidak mengatakan Allahumma kau amin kau sholat tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Itu bahasanya kalau kita bahasakan kita, ya Allah keselamatan milikmu, aku memohon keselamatan kepadamu dan hanya engkaulah yang memberikan keselamatan. Wajarlah kita meminta keselamatan ketika kita sudah membuat pengakuan atau memohon pengampunan yang disebut dengan istighfar. Setelah membaca Allahumma kasalam selesai, kita akan melakukan wirid dengan wirid yang 33. Namun sebelumnya kita dimulai dahulu dengan membuat suatu pernyataan, yaitu suatu doa agar wirid kita diterima. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, jadi sebelum berwirid baca itu dulu, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi kita, ya Allah terima akan zikirku, terima akan ibadahku. Hanya membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Setelah selesai, genapkanlah menjadi 100 bilangannya dengan menutup La ilaha illallah wal mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ada dua yang membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebelum membaca wirid yang 33. Itu jumlahnya ada yang 10 kali membaca. Karena ada beberapa sumber hadis. Jadi sesuai urutannya, la ilaha illallah itu membaca menggenapi 100. Nah, setelah membaca itu, kemudian kita akan melakukan doa. Maka sebelum berdoa, tafakur sebentar. Di dalam tafakur bacalah Allahumma la mani alima ataita wa la mudiya lima manata wa la yadfa'u dzal jaddi minka. Sebuah pernyataan atas permohonan kita bahwa sesungguhnya segala permohonan kita hanya Allah lah yang mengabulkannya. Di dalam Allahumma la mani itu juga ada sebuah pernyataan, kalau Allah yang memberi maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Kalau Allah yang mengambil tidak ada juga yang bisa mencegahnya. Artinya ada bisa dihalangi. Maka dinyatakan dengan Allahumma la mani alima ta'ala wa la mudiya lima maka ta'ala yang ma'udhiyah. Nah, berdoa. Apa sebelum berdoa? Hendak membaca ayat kursi, kemudian qul huwallah, kemudian al-falaq, kemudian an-nas. Kan ada yang mana hadis itu sebahagian ulama ada yang mensahihkannya dan ada yang mengamalkannya. Maka boleh diamalkan karena ini termasuk kepada amal baik. Silakan beramal baik di dalam perbedaan paham yang dikatakan kepada bahwa hadis itu ada yang melemahkan atau ada yang menguatkan. Namun ini hanya pada amalia sesudah sholat. Kenapa? Memang umat muslim ini kebanyakannya yang menjadi permasalahan, menjadi debat, akhirnya timbul saling celah, timbul saling caci itu hanya terutama pada kaidah-kaidah atau akidah yang sunnah atau yang sunat, tidak ada pada yang wajib. Nah, makanya untuk kita perhatikan urutan sholat tadi. Setelah selesai yang pokok, silakan berdoa. Kalau kita berdoa habis salam banyak macam dibaca dahulu sebelum berwirid panjang, amun kamakah harus pakai. Karena di Makkah itu habis salam paling beberapa menit langsung bubar sudah. Kalau kita kebiasaan kebanyakan bacaan, kebanyakan wiridan, kamakah tertinggal dan pakai lagi. Nah, kemudian ada sedikit yaitu
menyahuti atau menyambut di dalam surah Al-Fatihah ayat terakhir ketika imam sudah membaca ayat terakhir waladhdallin. Nah, karena kita ini sudah belajar ilmu huruf, menyahutinya Indonesia ini memang sudah menjadi kebiasaan. Amin, A-nya panjang, anak harakat, kemudian pulang nin panjang juga, anak harakat juga, atau lebih. Nah, mana yang bagus? Kalau amin, kabulkan. Nah, sekarang kata-kata kabulkan itu hanya ada pada hadis, atau amin itu hadis. Tapi kembali merujuk kepada Al-Quran dari beberapa surah, maka kita temukan tidak ada yang disebut dengan amin, yang ada amin. Maka ini akan sulit merubah kita karena memang sudah kebiasaan waladhdallin. Amin. Kira-kira kawalan makanya itu kita amin. Di maka tuh waladhdallin. Amin. Nah, ada yang amin. Ada itu. Kenapa? Karena amin hanya 3 huruf. Bilanya amin, maka menjadi 4 huruf. Jadi 4 huruf jadinya. Ada alif, mim, ya, dan nun. Ketika kita amin, maka tetap kembali kepada 3 huruf alif, mim, dan nun. Karena amin ini kalau inya berbaris atas aman, bila inya berbaris bawah dimulai iman. Maka antara aman dan iman, yang pertama iman dahulu. Bila orang itu beriman berbaris bawah dahulu, ia percaya apapun ia gawe, ia yakin. Bila sudah digawe dengan keyakinannya karena imannya tadi, maka apa yang terjadi? Aman. Coba jelas kalau kita memerlukan sesuatu kemudian mendatangi orangnya. Jadi kawan kayak apa tadi kesana awal kawan mudah-mudahan aja, ya kan? Maka itu kalimat amin. Tapi kalau ada yang bertanya kayak apa sana kalau apa aman, aman saja. Maka kata-kata aman ini lebih luas, lebih mencakup. Artinya tercukupi semuanya di sana. Kenapa aman? Di dalam aman itu ada iman. Maka iman ini termasuk adalah orang yang dipercaya dan diberikan kepercayaan. Dipercaya, diberikan kepercayaan. Kenapa? Di dalam kepercayaan dan diberikan kepercayaan, maka ada sifat jujur. Sifat dengan aman. Apa orangnya aman? Kenapa aman ya? Nah kan? Apa aja kawan lawan sedito aman aja Bapak. Nah, maka aman ini mencakup lebih luas. Amuninya ada lagi sesuatu pertanyaan kayak apa? Aku tidak usaha bergabung lawan si aku kayak apa? Mudah-mudahan. Nah, ini sama dengan amin. Ada sesuatu pengharapan dua jadinya bisa iya, bisa ada, bisa baik, bisa buruk. Makanya amin, kabulkan. Kabulkan itu artinya titik lemah. Titik lemah. Walaupun ini hadis boleh diamalkan. Kita tidak melarang atau tidak melemahkan bahasanya kalimat amin, tidak melemahkan, silahkan. Tapi kita di dalam sholat Fatihah itu kan ada doa permintaan. Mulai ayat 4 sudah ada permintaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Tuhan, ini antara kita berduaan, apa yang Engkau minta? Kita oleh Tuhan, kita oleh Tuhan, apa yang Engkau minta? Tapi ujungnya amin. Mudah-mudahan nanti kabulkan. Jadi kalau hendak menguatkan kalimat permintaan di dalam Fatihah,
Maka ketika imam tadi membaca ayat 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini ujungnya bila dia imam waladdallin. Amin. Memang sulit berubah bagi kita karena memang sudah kebiasaan dan orangnya pun jamaah kita silih berganti. Ada yang hadir pada saat penjelasan, ada yang tidak. Akhirnya ketika ada yang panjang aminnya, ada yang pendek lalu lanjut. Di situ. Jadi mungkin ini silakan bagi bapak ibu sekalian yang mau mengamalkan kalau doanya ingin dikatakan langsung diijabah, cukup dengan amin, aman. Karena di dalam aman ada iman. Orang sholat itu karena ada sesuatu yang disampaikan. Ya. Masalah itu bukan hanya yang tidak menyenangkan, tapi sesuatu yang menyenangkan itu adalah masalah bagi kita. Kebanyakan orang mengatakan sesuatu yang buruk itulah yang dikatakan masalah. Inilah yang tertipu. Ketika orang itu mendapatkan kesenangan, maka jangan dianggap itu suatu kesenangan. Semua yang ada, ketika yang maha mendengar, yang maha melihat sifat basar, sifat sama Allah tunjukkan kepada kita, maka akan Allah uji dengan dua hal Allah uji, yaitu dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Jadi perbuatan baik itu artinya kata-kata baik itu ujian juga Allah uji, buruk ujian juga. Makanya tidak ada sesuatu pun yang kita alami ini yang tidak disebut dengan ujian. Makanya di dalam Al-Quran wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata-kata wasta'inu, maka ini adalah yang kita baca pada ayat 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi wasta'inu, apabila kamu menemukan masalah, wasta'inu, bermohonlah dan mintalah dengan sabar. Kata-kata mintalah dengan sabar artinya mintalah, kembalilah kepada perjanjian yang awal disebut dengan sabar. Jadi sabar itu ketika kita roh yang awal ditiupkan disebut dengan sabar. Nah, inilah bahwa yang kita perhatikan, kalau hendak doa atau permintaan kita atau masalah kita ini benar-benar cepat diselesaikan atau terselesaikan, perhatikan yaitu hukum-hukum sholatnya. Ketika sudah bisa memperhatikan hukum sholatnya, maka perhatikan isi daripada sholatnya. Sesudah perhatikan isinya, dari maknanya semuanya kita perhatikan, maka setiap sholat itu adalah kenikmatan bagi kita. Itu yang harus kita amalkan. Mudah-mudahan pada malam hari ini hanya uraian singkat. Insyaallah kita selalu menguraikan uraian yang lebih jelas pada sisi-sisi pengajian. Artinya pengajian khusus. Insyaallah malam besok yaitu malam ke-10. Semoga kita bisa terus duduk bersama agar kita mendapatkan kebebasan atau pengampunan hingga dosa-dosa kita yang telah lalu. Demikian kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mengerjakan salat witir.